Baik, ya itu sekilas mengenai Ar-Raqim. Dan berikutnya, nah di ayat 13, kisah Al-Kahfi ini bagi kita ya itu sudah diklirkan oleh Allah melalui malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Allah menyatakan bahwa kisah ini adalah kisah yang benar ya. Kenapa? Karena sejak setelah ya kisah itu terjadi hingga Nabi Muhammad ya, kisah ini sudah muncul beberapa versi ya, terjadi kontroversi ya, khususnya mengenai berapa jumlah para pemuda ini gitu ya, terus anjingnya gitu ya, terus berapa tahun mereka tidur dan lain sebagainya. Dan banyak juga ya yang tidak menangkap esensi dari kisah ini, justru malah memperdebatkan hal-hal remeh-temehnya ya, memperdebatkan hal-hal yang tidak penting ya, dan itu kemudian bias gitu ya. Dan sekitar kalau dari awalnya itu sekitar 500 tahun ya, kalau dari awal tertidur, kalau dari terbangun sekitar 200-300 tahun ya, ke masa lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan kisah itu sudah terkubur ya, bahkan orang Yahudi sendiri mengatakan bahwa hanya seorang nabi lah yang bisa mengkonfirm, yang bisa menjelaskan kisah ini dengan benar gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya kisah ini kepada Nabi Muhammad, kisah yang benar. Ya. Dan mereka ini, para pemuda Al-Kahfi ini, mereka adalah orang beriman, itu ditegaskan oleh Allah ya dalam surat Al-Kahfi ini. Dan mereka yang ini khususnya lebih plus ya, beriman plus ditambah lagi mereka diberikan petunjuk ya. Jadi ini menurut sebuah kisah Maximilian ini ya, memang bukan orang sembarangan ya, dia adalah bangsawan. Jadi 6 orang itu bangsawan ya, bangsawan kerajaan. Bahkan Maximilian ini adalah anak senator dari Kaisar Romawi ya. Nah, sebagian besar para penguasa dan para pengikutnya, para penguasa ini memaksakan diri untuk menganut, rakyat ini menganut ajaran mereka, yaitu ajaran penyembahan berhala ya, dewa-dewa paganisme ya, dan sangat menentang ajaran-ajaran dari Nabi Isa alaihissalam dan ajaran-ajaran dari para nabi. Itu intinya ya. Oke, baik. Diberikan petunjuk. Nah, Maximilian ini pernah juga dalam sebuah sumber melakukan tahanus ya di dalam gua ini ya, di dalam gua. Jadi beliau sangat-sangat hatinya menentang ya, meskipun belum bisa diungkapkan karena sangat-sangat represif ya, dan ancaman-ancaman sangat hebat dari penguasa, dari Raja Dikianus ya itu, sehingga namun hatinya semakin kuat, hatinya semakin yakin ya bahwa ajaran yang dibawa oleh raja-raja itu adalah keliru, sesat ya. Dan dia meyakini bahwa ajaran dibawa oleh Nabi Isa ini dan nabi-nabi sebelumnya ya, yang benar gitu, yang harus diyakini. Sehingga dia sempat melakukan perenungan ya di dalam gua, sehingga dia mendapat petunjuk, diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia sebagai gambaran ya, para pemuda yang tidur. Bayangkan 300 tahun ya. 300 tahun kisahnya bisa Anda baca kembali ya dalam surat Al-Kahfi ini di ayat 9 sampai 26 ya. Silahkan dibaca kembali, dan mudah-mudahan penjelasan di video ini bisa lebih menambah ya pemahaman Anda dan tentunya keimanan Anda. Itu yang paling penting. Oke, baik ya. Sekelumit kisahnya Al-Kahfi ini, pertama mereka adalah orang-orang beriman ya, para pengikut ajaran tauhid Nabi Isa alaihissalam. Mereka terdiri dari 7 orang, di mana 6 orangnya adalah para bangsawan ya, ada yang penasihat raja ya, ada yang menteri lah kalau sekarang ya, para menteri-menteri ini
Jadi bayangkan orang-orang yang punya kedudukan ya berani mengatakan di depan raja dan kaisar bahwa saya orang beriman dan tidak akan mau tunduk kepada ajaran atau sistem ya dari raja dan kaisar ya. Nah, kisah ini terjadi kalau sekarang di daerah kota Aman, dekat kota Aman ini guanya itu ya di Bukit Angelos ya, atau dalam bahasa Arab Bangelius. Kalau orang Romawi mengatakan Angelos. Lalu kotanya waktu itu mereka menamakan orang Romawi ini sebagai Philadelphia karena waktu itu kota Philadelphia ini itu di bawah kekuasaan Romawi ya, Kaisar Romawi. Jadi Kaisar Romawi yang setelah sekitar hampir 900 tahun ya berkuasa di daerah Eropa dan sekitarnya. Nah, ini sudah sampai ya pada saat itu wilayahnya ke daerah yang mereka sebut Philadelphia atau Yordania sekarang, Jordan ya. Jadi di sini kita bisa lihat, nah ini letak dari posisi guanya ya. Jadi dekat dengan Yerusalem, ya relatif dekat dengan Yerusalem. Ya, jadi ini wilayah termasuk wilayah kota suci ya, atau disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, heartland. Ya, jantung bumi, termasuk di jantung bumi. Nah, kisah ini terjadi sekitar tahun 137 Masehi ya, kisah penyelamatan diri para pemuda ini ke gua itu tahun 137 dan kemudian dibangunkan kembali itu tahun 437. Sudah berganti sekitar 40 raja ya, sudah berganti 4 pergiliran terjadi pergiliran kekuasaan sekitar 40 raja ya, dan juga pergiliran keturunan dari para pemuda ini sekitar 15 lah ya, 15 keturunan. Ya, jadi bayangkan ya 300 tahun. Lalu raja atau gubernur yang memerintah dengan sangat zalim waktu itu Diocletianus atau Diocletianus ya kalau bahasa Romawinya. Jadi penduduk setempat lebih menyebutnya Diocletianus ya karena lebih mudah. Dan di bawah kekuasaan Kaisar Romawi ya, Romawi Imperium Kekaisaran Romawi. Waktu itu dipimpin oleh Hadrianus ya, yang sama disembah-sembah gitu ya, dianggap dewa atau keturunan dewa. Dan ketika ada ajaran yang mereka anggap baru ya, ajaran dari Nabi Isa, mereka sangat-sangat menentang ya. Ancamannya luar biasa ya, dari mulai ancaman tangkap, persekusi ya, ancaman hingga pembunuhan ya, dihukum bunuh, dihukum salib dan sebagainya ya. Hukuman-hukuman paling berat itu sampai dibakar ya, sampai mereka bakar orang-orang yang nggak mau ikut sistem mereka, nggak mau taat kepada mereka, mereka bakar hidup-hidup ya. Jadi sungguh sangat-sangat menindas ya, sangat-sangat menindas. Tidak ada keadilan ya. Yang ada adalah nafsu keserakahan dari para penguasa ya. Nah, kisah ini juga menunjukkan ya betapa kekufuran, kesyirikan, kezaliman, penindasan, ancaman ya, pembunuhan itu telah merajalela saat itu. Dan ini berhadapan langsung dengan orang-orang beriman ya. Nah, silakan Anda perhatikan ya bagaimana kondisi saat ini ya. Jika Anda bisa melihat dengan mata hati, Anda akan bisa melihat bahwa kondisi saat ini tidak jauh berbeda, sama dengan kondisi pada saat para pemuda ya, 7 pemuda ini menghadapi kekuasaan yang sangat sulit. Skalanya global ya, saat ini sekarang sudah global, di mana mereka mencengkram ya kekuasaannya ke seluruh negara, dan ketika ada satu negara saja yang tidak mau mengikuti sistem mereka, maka
negara itu pasti akan dihancurkan, ya, akan diperangi, dihancurkan, di apa namanya, difitnah, ya, dengan segala macam informasi negatif, ya. Termasuk mereka yang paling mereka serang saat ini adalah kaum beriman, orang-orang beriman. Orang beriman yang mengikuti Nabi Isa dan orang-orang beriman yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu yang mereka serang, mereka perangi hari ini. Ya, maka bisa kita lihat bagaimana mereka membuat propaganda, ya, untuk mencitraburukan Islam, mencitraburukan Muslim, ya, menamakan mereka teroris lah, menamakan mereka radikalisme lah, menamakan mereka intoleran dan sebagainya dan sebagainya. Itu hanya akal-akalan mereka, tipu daya mereka, ya, untuk menghancurkan, ya, ajaran Islam. Jadi ini bukti, ya, ini terbukti bahwa apa yang dikatakan Rasulullah SAW mengenai akhir zaman ini sekarang sudah sangat banyak, ya, bisa kita lihat tanda-tanda itu ada di depan mata, ya.